Sobat Viewers, balik lagi sama aku Sita Forin. Di episode kali ini aku mau sharing ke kalian tentang scaling. Jadi beberapa waktu yang lalu aku melakukan proses scaling yang pertama kalinya. Ini adalah proses scaling gigi ya. Jadi di sini aku akan jelasin scaling itu apa, terus berapa lama waktu scaling aku, plus juga sedikit review waktu aku scaling di FDC Bandung. Oke, jangan sampai skip video ini ya, tonton sampai habis. Cus! Sebelum menjelaskan scaling itu apa, sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian, ini ada hubungannya dengan karang gigi ya. Jadi ketika sisa makanan kita yang mengandung bakteri atau mikroorganisme menempel pada gigi kita dalam waktu yang lama, maka itu dapat membentuk plek. Nah, plek yang menumpuk ini lambat laun ini akan mengeras dan menyebabkan terbentuknya karang gigi ya, viewers. Dalam istilah medis ini, karang gigi disebut juga dengan dental calculus. Ini kecepatan pembentukan karang gigi pada setiap orang ini umumnya berbeda-beda ya, viewers, tergantung pada kadar pH air liur. Nah, ini biasanya karang gigi ini terbentuk di atas garis gusi atau pembukaan gigi yang tampak di rongga mulut. Ini karang gigi bisa warnanya putih, kuning kecoklatan hingga hitam kayak gitu. Terus semakin pekat warna karang gigi, maka semakin banyak pula plek yang menumpuk di gigi. Dan karang gigi juga memiliki tekstur yang terasa kasar dan berpori ketika diraba menggunakan lidah. Kondisi ini, karang gigi kita dibiarkan terlalu lama dan tidak ditangani dengan tepat, maka gigi dan gusi kita beresiko tinggi mengalami kerusakan, viewers. Makanya buat kalian ya yang jarang scaling, aku nih ya, jujur banget aku kemarin baru pertama kali scaling gitu ya. Jadi kata dokternya ini lebih baik kita rutin melakukan scaling gigi at least 6 bulan sekali, viewers. Oh ya, viewers, ini bahaya karang gigi yang tidak ditangani dengan baik loh, viewers. Karang gigi yang tidak dibersihkan dapat menyebabkan peradangan pada gusi ya. Jika peradangan gusi ini semakin parah, gusi kita akan mudah sekali untuk berdarah saat Anda menggosok gigi. Nah, nggak jarang juga nih, viewers, kita juga bisa mengalami pendarahan gusi secara tiba-tiba. Jika dibiarkan terus berlanjut, maka penyakit gusi ini dapat berkembang. Nah, ini kondisi ini terjadi ketika peradangan sudah menyebar hingga ke tulang alveolar gigi. Ya, ke tulang alveolar gigi namanya. Jadi akibatnya tulang gigi dan jaringan di sekitarnya itu bisa mengalami kerusakan. Hal tersebut menyebabkan gigi jadi mudah goyah dan bahkan bisa terlepas kayak gitu. Yang kedua nih, bisa memicu kerusakan organ dan penyumbatan pada pembuluh darah. Wow, ngeri ya. Nih ya, viewers, meskipun para ahli tidak dapat mengetahui secara pasti apa penyebabnya ya, tapi mereka percaya bahwa bakteri yang ada di mulut bisa masuk ke aliran darah dan menimbulkan reaksi peradangan. Kondisi ini bisa memicu kerusakan organ dan penyumbatan pada pembuluh darah, itu katanya ya. Itulah yang dapat meningkatkan resiko kita terkena berbagai penyakit kronis tersebut di kemudian hari. Apabila kita sudah memiliki riwayat penyakit kronis tersebut dan tetap tidak rajin menjaga kesehatan gigi dan mulut, potensi terjadinya komplikasi mungkin akan semakin tinggi. Yang ketiga ya, yaitu menyebabkan bau mulut. Bau naga. Ya, nggak hanya itu aja, karang gigi yang dibiarkan menumpuk juga bisa menyebabkan bau mulut, viewers. Nih, plek yang bercampur dengan sisa-sisa makanan yang tidak tersikat bersih saat kita menggosok gigi ini dapat menyebabkan pembusukan di dalam rongga mulut. Nah, pembusukan inilah yang jadi penyebab kita mengalami bau mulut. Jika kita tidak ingin mengalami berbagai kondisi yang sudah disebutkan tadi ya, jangan disepelein ya masalah karang gigi ini. Inilah alasan mendasar mengapa penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut setiap hari. Gak hanya menghindari berbagai masalah gigi aja, menjaga kesehatan gigi dan mulut juga membantu menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan, viewers. Nih, cara membersihkan karang gigi yang ampuh. Karena karang gigi adalah akumulasi dari penumpukan plek yang mengeras, maka membersihkan karang gigi tidak cukup jika hanya dengan sikat gigi aja. Kita harus ke dokter gigi sebagai salah satu cara membersihkan karang gigi kita yang ampuh. Dalam istilah medis, cara ini disebut dengan scaling gigi. Nah, itu scaling gigi ya, viewers, membersihkan karang gigi. Oke, scaling gigi ini dapat membersihkan karang gigi yang sangat keras sekalipun, viewers, karena cara ini menggunakan alat khusus namanya scaler.
Nih ya, for viewers, scaling gigi metode ultrasonik. Nih, semakin canggih loh teknologi kesehatan kita. Alat untuk membersihkan karang gigi kita ini sudah ada yang menggunakan metode ultrasonik. Diberi nama ultrasonic scaler. Alat khusus ini bekerja dengan getaran ultrasonik yang pada bagian ujungnya berbentuk agak runcing kayak gitu, dengan bentuknya yang runcing di ujung. Nih alat scaling ini mampu membersihkan karang yang ada di sela-sela gigi hingga bagian terdalam yang mungkin sulit dijangkau dengan sikat gigi kayak gitu, for viewers. Oke, for viewers, kemarin itu beberapa waktu yang lalu ya, aku melakukan proses scaling di FDC Bandung, dekat stasiun Bandung Kebon Kaung ya, for viewers kayak gitu. Dan di sana pas pertama kali aku ke sana itu suasananya tuh tidak menyeramkan seperti yang aku bayangkan. Kalau kita mau ke dokter gigi pasti ada rasa takut gitu ya, ngeri gitu. Tapi pas di sana tuh lingkungannya kayak welcome banget, homey banget, nyaman, bersih, pokoknya ajib deh. Kalau kalian bisa mampir ke FDC Bandung, silahkan buktiin aja sendiri. Di samping pelayanannya, stafnya juga ramah-ramah, dokter giginya pun sangat ramah dan juga menjelaskannya juga sangat detail banget sebelum kita melakukan tindakan gitu ya. Jadi kemarin itu kan aku mau melakukan scaling tuh, tapi dokternya itu sebelum melakukan tindakan scaling ke aku, beliau menjelaskan detail-detail scaling itu apa, proses scaling itu apa, terus gimana nantinya efek sampingnya kayak gitu. Seingat aku ya, for viewers, jadi katanya tuh nanti proses scaling itu tidak menakutkan ya, tidak menakutkan seperti yang aku kira waktu itu. Aku pikir tuh karena aku baru pertama kali proses scaling, aku ngiranya nih bakal sakit lah apa gitu ya, pokoknya aku deg-degan waktu itu. Cuman dokternya bisa menenangkan, terus baik banget, dan pada faktanya ternyata scaling itu ya tidak menakutkan seperti yang aku bayangkan sebelumnya, for viewers gitu. Jadi di proses scaling itu dokternya kurang lebih menjelaskan kalau nanti karang gigi kita bakal dikikis atau digeterin lah pakai alat scaling itu ya. Terus katanya untuk rasanya itu katanya mungkin ada rasa ngilu, bukan sakit tapi ngilu gitu ya, ngilu yang mungkin bisa berbeda-beda di tiap orang ya, viewers. Terus katanya nanti ada efeknya juga, mungkin bisa berdarah kayak gitu ya, cuman itu hal yang normal katanya. Pada saat dilakukan proses scaling kita diharapkan untuk rileks, tenang, dan tidak takut, pokoknya santai aja ya kayak gitu, viewers. Terus juga dokternya menganjurkan untuk 6 bulan sekali paling tidak untuk rutin memeriksakan gigi dan mulut ke dokter gigi. Entah itu kalau mungkin ada karang gigi kita bisa scaling lagi gitu, atau mungkin ada yang bolong lubangnya, ada yang bolong ya, gigi kita ada berlubang walaupun sekecil apapun, lebih baik ditambal aja, keburu membesar kayak gitu, for viewers. Waktu aku di scaling sama dokternya, dibantu sama satu asistennya itu kayak dia tuh nyedot air liur yang ada di dalam mulut aku gitu ya, for viewers. Terus dokternya itu melakukan scaling, membersihkan karang gigi, dan ternyata emang nggak sakit apa-apa, aku nggak ngerasain apa-apa, bahkan ngilu pun itu sangat sedikit sekali. Yang bagian gigi bawah itu aku nggak ngerasain apa-apa, cuman kerasa kayak digeter-geter aja giginya, tuh nggak sakit sama sekali. Kalau untuk bagian atas itu ada beberapa gigi yang aku ngerasain ngilu pada saat scaling, tapi itu ngilunya juga sangat sedikit rasanya gitu ya. Jadi aku masih bisa tahan lah, ini mah ngilu kecil gitu, ngilu biasa gitu. Jadi nggak ngilu amat. Kalau kalian mau tahu harganya, itu harga waktu scaling itu kebetulan lagi ada promo. Jadi cuman 99.000 aja, for viewers, yang biasanya tuh bisa sampai mungkin 300 mungkin, pokoknya ratusan ribu. Cuman kemarin lagi ada promo jadi 99.000 aja kayak gitu. Kalian bisa cek aja ya di Instagramnya FDC, siapa tahu nanti ada info mengenai promo-promo. Itu lumayan kan kalau misalnya scaling dengan harga yang murah itu, wow. Terus ada juga yang bleaching juga ada promo katanya sih kayak gitu.
Suka lagi ya tampilin foto before dan after setelah di scaling ya. Itu waktu sebelum di scaling aku melihat banyak kuning coklat gitu, tapi setelah di scaling itu jadi jauh lebih bersih dari sebelumnya. Emang sih proses scaling ini bukan untuk memutihkan atau mencerahkan gigi ya viewers, tapi untuk membersihkan karang-karang gigi gitu. Kalau untuk mencerahkan gigi ya kalian harus bleaching gigi ya kan. Dan kata dokternya kalau kita mau merawat gigi kita biar nggak karang giginya nggak banyak gitu ya. Tapi alhamdulillah sih kemarin waktu aku periksa cek ke dokter gigi katanya karang gigi aku termasuk sedikit gitu. Padahal aku 31 tahun ini belum pernah melakukan scaling gitu. Tapi dibilangnya karang gigi aku sedikit ya, alhamdulillah deh nggak banyak amat. Jadinya proses scaling aku tuh berjalan lebih cepat kayak gitu. Karena proses scaling itu rata-rata 30 menit sampai 1 jam for viewers, tergantung dari banyaknya karang gigi yang ada di gigi kita gitu. Oke, sobat viewers, sekian dulu aja video aku kali ini mengenai scaling. Next time aku bakal bikin topik yang lain lagi. Please yang belum subscribe dong. Terus nyalakan loncengnya. Jangan lupa like video ini. Oke, have a nice day. Salam beauty and healthy. Dadah.